Shalom, pada pembahasan materi pertemuan yang keenam ini, kita akan membahas tentang pemahaman tentang Kristen atau pengertian tentang Kristen. Pembahasan ini menjadi dasar yang pertama untuk kita dapat mengerti dasar iman Kristen yang akan kita bahas pada minggu depan. Pemahaman tentang Kristen itu dimulai dengan asal mula kekristenan. Kita tahu bahwa agama Kristen itu menjadi agama yang cukup besar di dunia ini saat ini. Nah, untuk lebih memahaminya, kita harus tahu dulu bagaimana kekristenan ini terbentuk atau ada di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah mengenai asal mula kekristenan. Setelah Yesus naik ke surga, dan pada saat itu Roh Kudus dicurahkan, kata Kristen itu belum dipakai atau belum dikenal dalam kehidupan manusia ya, pada masa itu. Kekristenan atau kata Kristen itu muncul pertama kali untuk menjadi tanda, yaitu orang-orang atau panggilan pada orang-orang yang mempercayai Yesus sebagai Mesias. Itu di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di mana jemaat Antioquia menjadi golongan atau orang-orang yang pertama dikatakan sebagai Kristen, disebut sebagai Kristen. Saya percaya bahwa jemaat di Antioquia dikatakan Kristen karena gaya hidup mereka menyatakan pribadi Kristus, sehingga orang lain melihat ada hal yang berbeda dari jemaat atau orang-orang yang percaya Yesus di Antioquia, sehingga cap atau panggilan Kristen itu melekat dalam diri mereka. Artinya orang-orang yang belum percaya pun dapat melihat hal yang berbeda tersebut. Selain itu, pengikut Yesus pun dikatakan sebagai Nasrani, yaitu pada saat masa tersebut dikatakan sebagai sebuah sekte atau ajaran yang bernama Nasrani. Nah, ini di dalam Kisah Rasul 24 ayat 5, kita tahu bahwa Nasrani ini eh, menjadi kata yang mungkin sering kita dengar. Tetapi kata ini sesungguhnya berasal juga dari tempat di mana Yesus berasal, yaitu dari Nazaret. Nah, disinilah kita akhirnya mengetahui adanya kata Nasrani untuk mengidentifikasikan atau menandakan bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, bukan hanya itu saja, berkaitan tentang asal mula kekristenan, kita juga akan menemukan yaitu terkait simbol kekristenan. Nah, di dalam simbol kekristenan ini ada satu simbol yang mungkin atau pernah kita lihat juga, yaitu tanda ikan. Nah, kalau tanda salib ataupun salib itu telah ada karena kita tahu bahwa Yesus mati di salib. Nah, karena itu salib menjadi simbol atau bahasanya materai, yaitu sejak abad kedua atau masa di mana bapak-bapak gereja itu ada, masa setelah rasul-rasul itu ada. Nah, mengenai gambar ikan ini itu memiliki makna sebagai iktus atau yang biasa sebagai suatu simbol yang melambangkan kekristenan. Karena pada saat itu kita harus tahu juga kekristenan itu menjadi agama yang dilarang, bahkan pengikut-pengikutnya akan dibunuh. Nah, gambar ikan ini itu memiliki arti, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat.
Di sini artinya adalah Christos Theohuios Sorer. Nah, itulah arti dari kata Christus. Jadi setiap eh, huruf itu ada artinya. I artinya Iseos, Iseus, Chris, K itu artinya Kristos, Chris, KH itu artinya Kristos, TH itu artinya Theus, Huios, dan S itu artinya Sorer, artinya Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat. Di sini gambar ikan untuk menunjukkan bahwa orang saat itu adalah pengikut Kristus. Ini menjadi simbol yang cukup terkenal atau dipakai pada masa itu untuk menghindari dari kejaran orang-orang yang ingin membunuh orang-orang yang percaya pada Kristus. Nah, selain itu terkait mengenai simbol, memang itu adalah bentuk iman juga, di mana salib juga dipakai oleh teman-teman yang dari agama yang beragama Katolik, karena itu adalah refleksi imannya mereka, di mana salib menjadi tanda kehadiran Kristus dalam hidup mereka. Nah, tapi yang utama adalah salib adalah tempat menjadi simbol kekristenan, karena adalah tempat di mana Yesus Kristus menyelesaikan karyanya untuk menebus manusia, menjadi tempat di mana dosa manusia, menjadi tempat keyakinan di mana Yesus menebus seluruh dosa umat manusia. Nah, selanjutnya berkaitan tentang simbol, kita juga membahas tentang pokok ajaran iman Kristen. Nah, saya membagi ini menjadi 7 karena saya membaginya dalam topik yang utamanya tidak berkaitan dari doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran gereja lainnya, tapi menjadi saya rangkum saja menjadi 7 apa yang menjadi dasar yang ada di dalam kehidupan setiap doktrin gereja. Nah, dalam sejarah gereja memang terdapat yaitu namanya pengakuan iman rasuli, yaitu sebagai bentuk pengakuan iman seseorang yang percaya Yesus. Nah, pengakuan iman rasuli ini tidak terdapat di dalam Alkitab, tetapi menjadi bentuk pengakuan untuk menghadapi ajaran-ajaran yang saat itu melenceng dari iman Kristen. Nah, karena itu pengakuan iman rasuli itu dilakukan atau dibukukan oleh gereja saat itu untuk menandakan bahwa orang tersebut adalah orang yang percaya Kristus, bukan dari ajaran yang salah. Karena ada golongan-golongan yang hanya mempercayai Yesus sebagai datang sebagai manusia, tapi tidak sebagai Tuhan, dan juga ada yang mempercayakan Yesus sebagai Tuhan saja dan tidak datang menebus sebagai manusia. Karena itu, pokok ajaran ini saya rangkum. Yang pertama adalah eh, di mana Yesus Kristus adalah datang dan adalah Tuhan dan datang ke dunia sebagai manusia, yaitu dalam inkarnasi, bukan reinkarnasi. Inkarnasi kalau kita lihat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perwujudan kepada sesuatu wujud yang lain. Jadi wujud Allah itu kepada wujud yang lain. Itu namanya inkarnasi. Nah, yang kedua adalah Yesus sebagai manusia. Artinya diinkarnasi sebagai manusia, lahir dari perawan Maria, mati di kayu salib, bangkit dari kematian pada hari ketiga dan naik ke surga. Ini jelas adalah bagian dari ajaran iman Kristen yang menjadi pokok yang harus kita percaya juga. Oh, Yesus sebagai manusia lahir dari perawan Maria, mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Kemudian yang kita juga harus
sadari yang menjadi pokok ajaran dasar dari iman Kristen juga itu berkaitan para rasul adalah murid Yesus yang menyaksikan kehidupan Yesus sampai kenaikan Yesus. Jadi, para rasul ini adalah murid-muridnya Yesus yang menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus itu hidup sampai kenaikan Yesus sendiri. Sehingga para rasul ini bahasanya saksi mata dari apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Kemudian itu mengenai setiap orang percaya menantikan kedatangan Yesus yang kedua atau pengangkatan. Jadi hal yang keempat ini adalah berkaitan tentang pengangkatan atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena ketika Yesus naik ke sorga, di dalam Alkitab dikatakan dia akan juga kembali. Artinya di sini adalah suatu ajaran yang dinantikan sampai detik ini mengenai Yesus datang kedua kali. Kemudian Alkitab sebagai firman Allah yang ditulis manusia oleh pewahyuan yang diberikan Roh Kudus. Jadi Alkitab bukan hadir begitu saja, tetapi itu adalah wahyu yang diberikan Allah kepada manusia untuk menulisnya, untuk mencatatnya. Dan itu adalah kumpulan dari firman yang tertulis. Dan kemudian keselamatan diberikan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai kasih karunia yang direspon oleh iman. Jadi keselamatan itu diberikan Allah itu di dalam Yesus. Itulah menjadi pokok Kristen. Bukan berdasarkan perbuatan manusia, tetapi berdasarkan apa yang Yesus telah lakukan. Dan itu dikatakan sebagai kasih karunia. Dan hanya bisa direspon oleh iman, bukan oleh perbuatan atau tingkah laku kita. Terakhir, yang menjadi pokok ajaran dari iman Kristen adalah Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga dan penolong atau penghibur bagi orang percaya setelah kenaikan Yesus ke surga. Jadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang ketiganya Allah yang bertugas yaitu sebagai penolong dan penghibur yaitu setelah Yesus naik ke surga. Nah, kemudian hal yang paling juga kita harus sadari bahwa di dalam kekristenan ini atau dalam iman Kristen itu adalah amanat agung yang terus terjadi sampai saat ini, di mana uh, kitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul dikatakan Yesus Kristus memberi perintah bahwa murid-murid harus tinggal di Yerusalem dan kemudian menjadi saksi di Yerusalem kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian ke Yudea yaitu tempat yang terdekat, selanjutnya ke Samaria, itu kemudian barulah ke ujung bumi. Nah, ini penting dalam iman Kristen karena berkaitan dalam mengenai amanat agung atau perintah pekabaran iman. Karena di situ jadi alasan di mana kita disebut saksi Kristus. Nah, kemudian selain itu mengenai amanat agung ada juga permasalahan dalam iman Kristen. Nah, satu-satunya permasalahan yang ingin saya bagikan kepada setiap kalian itu di mana adanya perdebatan mengenai keselamatan, di mana pada Kisah Para Rasul 15 terjadi sidang yang dicatat itu setelah Yesus naik ke sorga, di mana para tua-tua dan rasul-rasul yang percaya Yesus berkumpul untuk menghadapi uh, yaitu perdebatan yang berlangsung karena adanya orang yang mengajarkan hukum Taurat sebagai langkah iman dalam menerima keselamatan di dalam Yesus. Nah, di sini menjadi sidang yang cukup besar dalam menentukan arah kekristenan, di mana pada saat itu kekristenan dihantam oleh ajaran Musa, yaitu mengenai hukum Taurat, di mana keselamatan itu terjadi ya sebagai langkah imannya yaitu ketika kita harus melakukan hukum Taurat dan barulah kita menerima Kristus yaitu menerima keselamatan di dalam Kristus. Hal ini menjadi rancuan yang besar dalam atau menjadi percekcokan yang cukup
penting untuk mendasari permasalahan, karena ketika keselamatan dasar kasih karunia, maka itu sebagai anugerah yang diberikan Allah. Tapi kalau perbuatan itu menjadi itu menjadi upah yang. Nah, karena itu iman Kristen tidaklah berfokus pada hukum Taurat, tapi pada Kristus. Ini dicatat dalam Ibrani 10 ayat 1, dikatakan hukum Taurat adalah bayangan dari keselamatan dan wujudnya adalah Yesus. Jadi jelas bahwa hukum Taurat yang selama ini, yaitu kita baca, kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama adalah menjadi bayangan saja dari wujudnya, di mana itu wujudnya adalah Yesus sendiri yang menjadi penggelapan dari hukum Taurat tersebut. Ini aja materi yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini, dan kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Tolong untuk juga menuliskan catatan-catatan atau poin-poin yang penting, itu resume-nya, sehingga bukan hanya menyaksikan tetapi telah mengertinya secara langsung. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.